Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Rahma Julia Putri dengan NPM 2478-2027. Jadi pada video kali ini saya bakal mencoba untuk membahas penerapan konsep manajemen proyek TI pada suatu proyek. Nah, untuk proyeknya di sini saya ambil dari PKMKC yang saya ikuti kemarin dengan judul Perangkat Cerdas Monitoring dan Analisis Kualitas Air Hujan berbasis Internet of Things atau IoT untuk mendukung pemanfaatan air dalam pertanian. PKM ini bisa kita anggap sebagai proyek karena yang pertama memiliki tujuan khusus dan tujuannya jelas. Lalu dari segi waktu pelaksanaannya itu terbatas. Lalu ada tim pelaksana serta anggaran dan juga ada jadwal kegiatannya seperti itu. Melalui video ini saya bakal mencoba untuk menjelaskan proyek ini dari sisi manajemen proyek seperti itu. Berikutnya kita lanjut. Di sini saya bakal menjelaskan latar belakang dari proyek yang saya bahas. Air hujan itu sebenarnya memiliki potensi besar untuk dimanfaatkan sebagai sumber air alternatif dalam suatu pertanian. Nah, sumber air alternatif dalam pertanian, terutama pada pertanian hidroponik ya. Nah, di PKM saya ini saya bahas, maaf di proyek saya ini saya bahas pertaniannya itu di hidroponik seperti itu. Hidroponik sendiri, dia sangat bergantung pada ketersediaan air sebagai media utama dalam pertumbuhan tanaman. Namun, permasalahannya adalah kualitas air itu kadang dia tidak selalu stabil. Nah, air hujan itu dia bisa memiliki perubahan pada beberapa parameter penting seperti pH di sini, terus TDS, kekeruhan, dan juga suhu. Nah, parameter ini perlu kita perhatikan karena dapat mempengaruhi kondisi nutrisi dan juga pertumbuhan tanaman hidroponik seperti itu. Contoh, misalnya air yang digunakan itu dia pH-nya terlalu rendah atau terlalu tinggi, maka tanaman itu bisa kesulitan dalam menyerap nutrisi dengan baik seperti itu. Lalu selama ini pemantauan kualitas air itu masih sering dilakukan secara manual. Nah, cara manual itu pastinya kurang efektif karena pengguna harus mengecek langsung kondisi air menggunakan alat ukur. Selain itu, pengecekan manual juga bisa beresiko terlambat mendeteksi perubahan dari kualitas air. Nah, jika perubahan tersebut tidak segera diketahui, maka air yang kurang sesuai standar bisa tetap digunakan dan berpotensi mengganggu pertumbuhan si tanaman seperti itu. Oleh karena itu, di sini dibutuhkanlah sistem monitoring otomatis berbasis Internet of Things atau IoT. Nah, sistem ini bakal dirancang agar kualitas air hujan dapat dipantau secara real-time melalui sensor dan juga dashboard monitoring. Dengan adanya sistem ini, harapannya pengguna dapat mengetahui kondisi air lebih cepat perubahannya seperti itu dan juga dapat mengambil tindakan apabila kualitas air itu tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan. Berikutnya kita lanjut. Di sini saya bakal menjelaskan tentang tujuan dan deliverable dari proyek saya. Nah, tujuan utama dari proyek ini adalah membuat prototipe perangkat cerdas berbasis Internet of Things atau IoT untuk monitoring kualitas air hujan. Nah, prototipe ini bakal dirancang agar bisa membantu pengguna, khususnya pada pertanian hidroponik ya, dalam memantau kondisi air secara lebih cepat dan juga lebih mudah, seperti itu. Nah, untuk parameter yang dipantau dalam proyek ini meliputi yang pertama ada pH, lalu TDS atau Total Dissolved Solids, jadi seberapa banyak kandungan zat terlarut dan juga nutrisi di dalam air itu dia termasuk parameter yang bakal dipantau. Lalu ada turbidity atau kekeruhan dan juga suhu airnya, seperti itu. Keempat parameter ini itu penting karena sangat berpengaruh terhadap
kelayakan air yang digunakan pada sistem hidroponik. Lalu, dengan pemantauan secara real time, pengguna atau pelaku hidroponik itu tidak perlu lagi, ngecek secara manual air itu. Cukup lewat dashboard yang disediakan di proyek ini. Di sini, kita kan menyediakan dashboard ya. Nah, nanti dashboard ini bakal dilengkapi dengan sistem notifikasi otomatis. Terus dashboard juga di sini bakal digunakan untuk menampilkan data kualitas air. Sedangkan notifikasinya sendiri berfungsi sebagai peringatan apabila terdapat parameter air yang tidak sesuai standar. Jadi si petani atau pelaku hidroponik itu bakal diberikan notifikasi atau pemberitahuan ya ketika air itu kualitasnya tidak sesuai standar, seperti itu. Lalu untuk deliverable atau luaran dari proyek ini itu yang pertama adalah prototipe alat monitoring kualitas air hujan tentunya, karena kan di sini dari segi judul kita udah menyediakan prototipe, berarti luarannya adalah alat. Lalu yang kedua ada dashboard monitoring berbasis IoT, terus ada sistem notifikasi peringatan, terus karena di sini kemarin itu saya ikut PPKM, jadi ada laporan kemajuan dan juga laporan akhir, terus ada publikasi kegiatan atau publikasi alatnya, seperti itu. Dengan deliverable atau luaran ini, harapannya proyek ini tidak hanya menghasilkan alat fisik saja gitu, tapi juga menghasilkan sistem dan juga dokumentasi proyek yang lengkap, karena di sini ada laporan dan juga ada publikasi seperti itu. Lalu berikutnya kita bakal membahas tentang manajemen scope dan stakeholder proyek. Nah, untuk manajemen scope digunakan untuk menentukan batas ya pekerjaan proyek ini. Jadi, apa aja sih yang termasuk dalam proyek dan apa saja yang tidak termasuk? Dalam proyek ini, ruang lingkupnya itu adalah yang pertama, membuat prototipe alat IoT, yang bakal digunakan untuk monitoring kualitas air hujan. Terus proyek ini tuh sistemnya kita menggunakan ESP32 sebagai microcontroller. Terus ada sensor. Nah, ada beberapa sensor di sini. Yang pertama ada sensor pH, TDS, kekeruhan, dan juga sensor suhu seperti itu. Di sini sebagai parameter dari kualitas air seperti itu. Selain itu, proyek ini juga mencakup, pembuatan dashboard monitoring, karena kan kita, sepaket sistem alatnya atau prototipe-nya, terus ada dashboard-nya disertai dengan notifikasi otomatis. Terus kita juga, melakukan pengujian alat, seperti itu. Jadi, fokus proyek ini sendiri itu adalah menghasilkan prototipe yang mampu membaca data kualitas air dan juga menampilkannya secara real time kepada pengguna atau petani hidroponik, seperti itu. Berikutnya, di sini proyek ini juga memiliki batasan atau out of scope. Bisa dilihat di sini bahwa proyek yang saya lakukan ini tidak mencakup pembangunan greenhouse dari nol, karena kan hidroponik biasanya di greenhouse ya. Jadi, saya juga fokusnya di greenhouse. Nah, di sini untuk pembangunan greenhouse itu tidak dari nol, itu bukan cakupan proyek ini, seperti itu. Lalu, tidak membuat sistem nutrisi hidroponik secara lengkap. Terus tidak menjual alat secara massal dan tidak mengurus distribusi hasil panen. Batasan ini itu penting di dalam proyek agar proyek itu tetap fokus dan tidak melebar ke pekerjaan lain yang di luar tujuan utama kita, seperti itu. Berikutnya di sini ada stakeholder proyek, yang dimana stakeholder sendiri adalah pihak-pihak yang terlibat atau terdampak oleh proyek. Yang pertama, tentunya tim pelaksana proyek, lalu dosen pembimbing, karena ini stakeholder-nya dari sisi PKM ya.
Terus, pemilik kebun hidroponik, petani atau pelaku usaha hidroponik, pengguna dashboard monitoring yang bakal dihasilkan, terus pihak tempat uji coba alat, lalu, supplier komponen elektronik. Dengan kita menentukan scope dan juga stakeholder secara jelas, proyek tentunya bisa dikelola dengan lebih terarah, seperti itu. Karena tim itu dia bisa mengetahui batas pekerjaan yang harus diselesaikan itu apa, terus kita juga tahu pihak-pihak yang perlu dilibatkan selama proyek berjalan itu siapa, seperti itu. Lalu selain dari 3 bagian ini, proyek ini juga tuh memiliki kebutuhan fungsional dan juga kebutuhan non-fungsional. Yang pertama kita bahas dulu kebutuhan fungsional. Kebutuhan fungsional sendiri merupakan fitur atau fungsi utama yang harus bisa dilakukan oleh sistem. Nah, pada proyek ini, kebutuhan fungsionalnya itu yang pertama adalah kemampuan alat yang dihasilkan tadi untuk membaca pH air hujan, terus baca nilai TDS, lalu membaca tingkat kekeruhan, serta membaca suhu air. Selain itu, sistem juga harus mampu mengirimkan data yang udah dikumpulkan dari sensor tadi ke dashboard. Terus setelah datanya dikirim ke dashboard, itu harus ditampilkan datanya secara real time. Setelah datanya ditampilkan, kalau misalnya ada yang tidak sesuai dengan parameter, maka akan memberikan notifikasi. Contohnya kualitas air tidak sesuai standar, seperti itu. Terus dari sisi kebutuhan non-fungsional sendiri dia adalah standar kualitas dari sistem, yaitu bagaimana sistem ini harus bekerja. Nah, pada proyek ini, sistem diharapkan mudah digunakan oleh pengguna yang pertama. Terus, datanya bisa terbaca dengan tepat dan juga cepat. Karena kan ini kita real time ya, jadi datanya itu harus cepat dan juga mudah untuk dibaca, seperti itu. Terus alat hasilnya itu harus dapat digunakan secara stabil dan juga pembacaan sensornya juga harus akurat, sesuai dengan keadaan real time di lapangan seperti apa. Setelah selain itu, data juga harus bisa disimpan atau terpantau dengan aman. Terus karena kita ini berhubungan dengan air ya. Jadi si alat ini tentunya harus tahan digunakan pada lingkungan yang lembab. Karena kan kita sendiri, eee, judulnya berhubungan dengan air dan juga area pertanian. Jadi diharapkan alat ini mampu bertahan di lingkungan, yang sesuai keadaan, seperti itu. Lalu di sini kita masuk ke bagian WBS atau Work Breakdown struktur dari proyek ini. WBS sendiri adalah pembagian pekerjaan proyek ke dalam beberapa bagian yang lebih kecil dan juga terstruktur. Tujuannya tentu agar pekerjaan dari proyek ini itu lebih mudah dipahami, terus mudah juga kita bagi ke anggota tim. Terus ada jadwalnya jelas dan bisa dipantau selama proses pekerjaannya atau pelaksanaannya, seperti itu. Pada proyek monitoring kualitas air hujan, WBS dibagi menjadi beberapa level. Bisa dilihat di gambar, untuk di bagian sini itu level 1, yang di sini itu dia level 2, dan yang hijau ini dia level 3, yang paling bawah dia level 4, seperti itu. Untuk level pertama itu adalah proyek utama, yaitu proyek monitoring kualitas air hujan berbasis IoT. Terus level kedua adalah fase atau tahapan besar proyek, seperti di sini yang pertama ada analisis dan perancangan, terus ada produksi dan integrasi, ada pengujian dan evaluasi, serta penyelesaian proyek. Kemudian di level ketiga terdapat luaran atau hasil atau deliverable tadi ya dari setiap fase. Contohnya, di sini ada dokumen kebutuhan sistem,
dan juga desain sistem IoT. Ini dari analisis dan juga perancangan. Setelah itu di sini dari produksi dan integrasi diharapkan ada keluarannya ini, prototipe alat IoT dan juga dashboard dan notifikasi. Terus ada hasil uji sensor, hasil uji sistem, terus dari penyelesaian proyek diharapkan ada laporan akhir dan juga publikasi dan video demo, dikarenakan ini dari sisi PKM. Seperti itu. Selanjutnya di sini ada level 4 atau work package atau rincian pekerjaan yang lebih kecil ya dibandingkan yang atas-atasnya tadi. Contohnya di sini ada identifikasi masalah, terus dan kebutuhan, terus menentukan parameter, terus desain rangkaian ISP32 dan juga sensor, lalu ada desain dashboard monitoring. Untuk prototipe alat IoT, ada pengadaan komponen, perakitan hardware, dan juga pemrograman ESP32-nya. Lalu untuk dashboard, diharapkan integrasi sensor ke dashboard, terus pembuatan notifikasi secara otomatis. Terus di sini ada uji akurasi dan kalibrasi, uji konektivitas data, terus ada uji notifikasi otomatis. Setelah semuanya itu diuji, kalau misalnya ada yang nggak sesuai, itu bakal dievaluasi dan dilakukan perbaikan, seperti itu. Dan di bagian penyelesaian proyek, ada penyusunan laporan, dokumentasi hasil, pembuatan video demo, dan juga publikasi proyek. Seperti itu untuk WBS-nya dari proyek ini. Dengan adanya WBS ini, pasti proyek kita jadi lebih jelas kan, dan juga arahnya itu jelas, karena setiap pekerjaan sudah dibagi berdasarkan tahapan dan hasil yang ingin dicapainya, seperti itu. Berikutnya kita bakal membahas tentang jadwal dan juga anggaran proyek. Jadwal proyek itu ditampilkan seperti ini, Gantt chart, agar tahapan kegiatan bisa lebih mudah dilihat berdasarkan waktu pelaksanaannya. Di sini ada bulan 1, 2, 3, 4. Ini bulan ke-1, ke-2, ke-3, ke-4 ya. Jadi proyek ini dia dilaksanakan atau berjalan selama 4 bulan. Pada bulan pertama, kegiatan difokuskan pada identifikasi masalah, studi kebutuhan, serta persiapan alat dan bahan. Selain itu, pada tahap awal juga dilakukan perancangan sistem perangkat keras dan perangkat lunak di sini. Lalu pada bulan kedua bisa dilihat di sini kegiatannya tuh mulai masuk ke tahap produksi seperti itu. Yaitu ada perakitan prototipe serta integrasi sensor, ESP32 dan juga dashboardnya. Nah, tahapan ini tuh penting karena komponen hardware dan software di sini mulai digabungkan agar sistem bisa bekerja sebagai satu kesatuan antara hardware dan juga software seperti itu. Lalu pada bulan ketiga di sini bisa dilihat bahwa kegiatan difokuskan pada pengujian alat dan juga evaluasi hasil. Setelah kita tadi rangkai hardware dan software, kita melakukan uji coba dan juga evaluasi seperti itu. Pengujian ini tentunya dilakukan untuk memastikan sensor dapat membaca parameter air dengan baik. Terus datanya juga diharapkan dapat dikirim ke dashboard, terus juga sistemnya berjalan sesuai dengan kebutuhan seperti itu. Di bagian ini juga dilakukan penyempurnaan prototipe berdasarkan hasil pengujian. Jadi kalau misalnya memang ada yang kurang sesuai, itu bakal dievaluasi di sini. Lalu pada bulan keempat, untuk kegiatannya dia berfokus pada penyusunan laporan kemajuan. Terus ada laporan akhir, terus publikasi ya. Jadi di bulan keempat ini adalah
bagian terakhir dari proyek. Yang di mana di sini kita bakal mendokumentasikan hasilnya dan juga menyampaikan luaran proyek, karena ini udah di akhir, pekerjaan, seperti itu. Terus di bagian sini kalau misalnya kita lihat ada anggaran. Untuk total anggaran itu ada 9.200.000. Jadi 9.200.000 ini tuh dia udah terbagi, jadi 1, 2, 3, 4 bagian ya. Bahan dan komponen itu udah masuk ke sini, sewa jasa pendukung, terus transportasi lokal dan juga biaya komunikasi, dokumentasi, dan publikasi. Itu udah masuk semuanya ke 9.200.000 ini, seperti itu. Dengan adanya, anggaran yang udah ditentukan, harapannya biaya dari proyek ini bisa lebih terkontrol karena setiap pengeluarannya sudah diarahkan sesuai dengan kebutuhan proyek, seperti itu. Di sini kita pastikan bahwa, manajemen anggaran ini bisa membantu memastikan bahwa dana yang digunakan itu tepat dan juga efektif, seperti itu. Lalu berikutnya, sini saya bakal menjelaskan tentang tools manajemen proyek, resiko proyek, dan KPI proyek, seperti itu. Untuk tools manajemen proyek, di sini tools manajemen proyek sendiri adalah alat ya, atau tools untuk membantu, atau alat bantu yang digunakan untuk merencanakan, terus bisa juga mengatur dan juga memantau jalannya proyek, seperti itu. Jadi pada proyek ini tools yang digunakan adalah yang pertama ini, Gantt chart. Untuk menyusun jadwal proyek yang tadi udah saya tunjukkan, ada WBS juga, gunanya untuk membagi pekerjaan proyek menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana atau lebih kecil. Terus ada RAB digunakan untuk mengontrol biaya proyek agar pengeluaran itu tetap sesuai dengan anggaran, seperti itu. Nah, di sini saya juga masukkan Google Drive karena memang digunakan untuk menyimpan dokumentasi proyek ini. Terus untuk WhatsApp dan juga Google Meet tentunya, digunakan untuk koordinasi tim dalam pekerjaan proyek ini. Terus di sini juga ada Trello. Nah, gunanya untuk memantau tugas masing-masing anggota tim. Jadi, di proyek ini kita udah bagi nih, eee, anggota A pekerjaannya ini, anggota B pekerjaannya ini, itu harus kita monitoring. Nah, untuk monitoringnya kita bisa lewat tools manajemen proyek, di sini ada Trello. Terus untuk koordinasinya kami pakai WhatsApp dan juga Google Meet, seperti itu. Berikutnya, selain tools, proyek ini juga tentu memiliki beberapa resiko. Jadi, sebaik atau sebagus awan proyek pasti ada resikonya. Nah, untuk di proyek saya, resiko pertama itu adalah sensor tidak akurat. Karena kan itu alat ya, dan kita kadang nggak bisa kontrol dia. Terus kadang juga ada yang error. Jadi, untuk resiko yang pertama itu adalah sensor tidak akurat, sehingga data dari kualitas air yang terbaca bisa jadi kurang tepat, seperti itu. Terus ada risiko kedua, itu adalah koneksi internet yang tidak stabil yang dapat menghambat pengiriman data ke dashboard. Jadi kayak kita naruh sistem atau prototipe ini kan, kita nggak tahu ya kencang atau tidaknya jaringan di situ. Jadi untuk resiko yang kedua itu adalah koneksi internet tidak stabil, seperti itu. Terus resiko ketiga adalah komponen terlambat datang, sehingga eh, proses perakitan alat itu bisa tertunda. Karena ada beberapa alat itu yang memang belinya itu online atau jauh, seperti itu. Jadi ada kemungkinan resiko bahwa eh,
komponennya itu terlambat datang, seperti itu. Terus untuk resiko yang keempat adalah jadwal pengerjaannya molor atau tidak sesuai ya dengan waktu yang ditentukan, yang dimana resiko ini dapat mempengaruhi penyelesaian proyek secara keseluruhan, seperti itu. Lalu berikutnya di sini untuk mengetahui apakah proyek itu berjalan dengan baik atau tidak, di sini kita gunakan KPI atau Key Performance Indicator. KPI sendiri itu adalah indikator keberhasilan proyek. Nah, jadi pada proyek ini KPI-nya adalah prototipe selesai sesuai jadwal, tidak molor, seperti itu. Terus sensor berhasil membaca parameter air, jangan sampai sensornya malah error, berarti gagal, seperti itu. Terus data dapat tampil pada dashboard. Lalu setelah datanya tampil, indikator keberhasilannya adalah notifikasi otomatis berjalan dengan lancar. Terus laporan akhirnya selesai, seperti itu. Kita masuk ke slide yang terakhir. Di sini saya bakal coba untuk menjelaskan manfaat, closing project, dan juga kesimpulan dari proyek ini. Yang pertama, kita bahas dulu manfaat. Nah, jadi manfaat utama dari proyek monitoring kualitas air hujan berbasis IoT ini adalah membantu pengguna atau pelaku petani hidroponik dalam memantau kondisi air secara real time. Maaf, air hujan. Air hujan secara real time, seperti itu. Dengan adanya sensor, dashboard, dan juga notifikasi otomatis, harapannya pelaku atau pengguna dapat mengetahui kondisi air itu secara lebih cepat tanpa harus selalu melakukan pengecekan secara manual, seperti itu. Maaf. Selain itu, proyek ini juga dapat membantu mengurangi resiko penggunaan air yang tidak sesuai standar. Misalnya, jika pH atau TDS, terus kekeruhannya dan juga suhunya berada di luar batas yang seharusnya. Nah, sistem di sini dapat memberikan informasi atau peringatan sehingga pengguna itu dia bisa segera untuk melakukan tindakan seperti itu. Dengan begitu, tentu pemanfaatan air hujan untuk hidroponik ini bisa menjadi lebih efisien dan juga terkontrol. Setelah itu, ada closing project ya, tidak saya cantumkan di sini. Jadi, closingan project merupakan kegiatan yang dilakukan meliputi pengujian akhir alat, terus evaluasi hasil pengujian dan juga penyempurnaan prototipe. Jadi tahap closing project penting untuk memastikan bahwa hasil proyeknya itu sudah sesuai atau belum dengan tujuan dan luaran yang telah kita rencanakan di awal, seperti itu. Terus di sini ada kesimpulan, saya masukkan kesimpulan. Jadi untuk proyek monitoring kualitas air hujan berbasis IoT ini dapat, maaf, bukan hanya proyek pembuatan alat, tapi juga contoh dari penerapan manajemen proyek dalam mengembangkan teknologi. Jadi kita bisa nih, di proyek ini kita terapkan manajemen proyeknya, seperti itu. Lalu dengan manajemen proyek, setiap bagian pekerjaan itu bisa kita atur dengan lebih jelas. Mulai dari menentukan batas pekerjaan melalui scope tadi, terus mengenali pihak yang terlibat melalui stakeholder yang udah kita bahas, terus pembagian pekerjaan melalui WBS, terus menyusun jadwal kegiatan melalui chart tadi, terus kita juga mengatur biaya lewat manajemen proyek ini. Kita bisa mengatur proyek kita tuh jadi lebih terstruktur, seperti itu. Terus kita juga bisa mengantisipasi resiko dan mengukur keberhasilan proyek kita itu seperti apa. Jadi kesimpulannya, penerapan manajemen proyek ini bisa membantu suatu proyek berjalan lebih terarah.
terus, terukur juga dan sesuai tujuan awal, seperti itu. Nah, untuk proyek ini tujuannya adalah menghasilkan prototipe yang dapat membantu pengguna hidroponik memantau kualitas air hujan secara lebih cepat dan juga akurat, seperti itu. Mungkin itu saja ya, penjelasan dari saya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.